Pembacaan Alkitab, tanggal 23 Agustus tahun 2022, hari ke-235. Yehezkiel pasal 20. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali, dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun, untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku, dan menolak ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang. Dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati. Juga menyerbakkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu, dan bersinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku, dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri, untuk berbakti kepada pohon dan batu. Mazmur 109. Doa seorang yang kena fitnah. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati.
Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Wahyu pasal 3. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.